Pada tahun 1964, di perbatasan Indonesia dan Malaysia, terjadi sebuah pertempuran hebat. Konfrontasi. Ledakan mengguncang hutan Kalimantan. Peluru bersiulan, pasukan Indonesia menyusup diam-diam melewati perbatasan. Sementara itu, pasukan gabungan Inggris dan Malaysia mulai bersiap siaga untuk menghadang militer Indonesia. Bahkan, kapal-kapal induk pun mulai dikerahkan. Di balik bayang-bayang konfrontasi ini, ada satu suara yang membakar semangat bangsa. Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia sekarang juga. Hidup Indonesia! Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Yang kami anti yaitu Malaysia. Pimpinan Inggris, pimpinan Imperial Inggris. Seruan Bung Karno itu bukan sekedar slogan. Ia mendeklarasikan perlawanan terhadap apa yang disebutnya sebagai neokolonialisme dan imperialisme. Baginya, Malaysia bukanlah negara merdeka, tapi boneka Inggris, proyek neokolonialisme yang mengancam kedaulatan Indonesia. Konfrontasi adalah suatu jawaban. Bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Sebuah konfrontasi yang nyaris dilupakan dunia. Namun, tak pernah padam dalam ingatan sejarah Indonesia. Merdeka! Merdeka! Bersemangat sikit tuan-tuan. Kalau lemah begini tak dapat merdeka Malaysia. Merdeka Malaysia! Merdeka Malaysia! Terima kasih tuan-tuan. Lantas, Indonesia dan Malaysia. Bukankah dulunya mereka sempat bersatu? Mengapa Malaysia harus berpisah? Mengapa Indonesia harus menghancurkan Malaysia? Dan bagaimana kronik serta dampak daripada konfrontasi Indonesia dan Malaysia? Di bawah langit Asia Tenggara yang terhampar luas, ada dua negeri yang dulunya sempat bersatu di bawah satu bendera kerajaan, Indonesia dan Malaysia. Sejak dulu, keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat erat, baik dalam perdagangan hingga perkawinan. Namun, semuanya berubah saat penjajah Eropa mulai datang. Pada abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa mulai berdatangan ke wilayah Asia dengan berbagai kepentingan, termasuk ke Indonesia dan Malaysia. Indonesia dijajah oleh koloni Belanda, sementara Malaysia dijajah oleh koloni Inggris. Konsep perbatasan pun mulai diberlakukan. Meski begitu, hubungan antara Indonesia dan Malaysia masih nampak baik-baik saja. Bahkan hingga di masa penjajahan Jepang. 12 Agustus 1945, Jepang mempertemukan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno dan Muhammad Hatta dengan tokoh dari Malaysia, Ibrahim Yaakob, di Dalat, Vietnam. Tujuannya untuk menyatukan Indonesia dan Malaysia dalam satu negara kelak. Dalam pertemuan itu, para tokoh itu menyetujui hasil sidang BPUPKI bahwa kemerdekaan yang akan diberikan oleh Jepang akan mencakup Indonesia, Malaya, dan Borneo Utara. Disinilah kita bisa melihat perbedaan antara penjajah Eropa dan Asia atau Jepang.
Biasanya, Belanda dan Inggris menggunakan politik pecah belah atau divide et impera agar rakyat tidak bersatu dan memberontak. Namun, di masa penjajahan Jepang berbeda. Meski dengan berbagai kepentingannya, justru Jepang ingin menyatukan Indonesia dan Malaysia menjadi satu negara. Namun, ternyata rencana penyatuan itu tidak pernah terjadi. The Americans drop atom bombs on Hiroshima and then Nagasaki. And indeed the hope of all mankind. 2 hari setelah pertemuan di Dalat, Vietnam, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dengan demikian, terjadi kekosongan kekuasaan di negara jajahan Jepang, termasuk Indonesia. Otomatis, kondisi ini memicu para aktivis kemerdekaan Indonesia untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Golongan muda seperti Khairul Saleh dan kawan-kawannya segera mendesak kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Awalnya, Soekarno menolak. Ia ingin kemerdekaan Indonesia sesuai dengan hasil rapat PPKI. Namun, ia terus didesak untuk sesegera mungkin memproklamirkan kemerdekaan. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi yang terburu-buru ini membuat Malaysia tertinggal. Dan Jepang juga tidak sempat mengatur penyatuan antara Indonesia dan Malaysia. Penyatuan Indonesia dan Malaysia pun kandas seketika. Meski begitu, Malaysia masih memiliki harapan untuk tetap bergabung dengan Indonesia. Hanya saja, suatu peristiwa terjadi. Pasca Indonesia merdeka, Belanda kembali datang ke Indonesia dengan niat untuk menjajah dan menguasai kembali Indonesia. Akhirnya, terjadi berbagai pertempuran di berbagai wilayah di Indonesia. Di lain sisi, selain melawan agresi Belanda, pada tahun 1946 terjadi revolusi sosial, termasuk di Sumatera Timur, di mana kelompok Republikan, nasionalis, dan para aktivis komunis Indonesia menghabisi kaum-kaum feodal yang masih tersisa dengan sangat keji. Keluarga hingga pendukung kerajaan di Sumatera Timur seperti Asahan, Deli Serdang, Indragiri, dan Langkat ditangkap bahkan dihabisi dengan sangat keji. Peristiwa ini dikenal sebagai revolusi sosial atau masa bersiap. Melihat peristiwa mengerikan ini, Malaysia yang merupakan bagian dari bangsa Melayu yang masih melestarikan kesultanan sangat menentang tindakan yang dilakukan orang-orang Indonesia. Jika mereka bergabung dengan Indonesia, kejadian ini bukan tidak mungkin juga akan terjadi kepada kesultanan di Malaysia. Bahkan lebih mengerikan. Situasi ini memberikan kesempatan kepada Inggris untuk mengambil hati rakyat Malaysia. 8 Februari 1956, Inggris sebagai penjajah Malaysia memberikan tawaran kemerdekaan kepada Malaysia secara cuma-cuma. Bahkan, Inggris tidak akan menghapus kesultanan di Malaysia. Tawaran itu tentu saja sangat menggiurkan, dan Malaysia menerima dengan sukarela. Akhirnya, pada tanggal 31 Agustus 1957, Inggris memberikan kemerdekaan kepada Malaysia sebagai negara federal yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. Merdeka akan tercapai pada 31 hari bulan 1957. Tibalah saat akhir bagi menamatkan naungan British yang selama 170 tahun di Melaya. Adalah menjadi kewajipan dan kegembiraan saya sekarang menyerahkan kepada Perdana Menteri sebagai wakil rakyat Melaya
surat perlembagaan yang mengandungi kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Dengan pemberian ini, maka terserahlah kuasa pemerintahan yang menjadikan Melaya bebas dan bertanggungjawab menentukan nasibnya sendiri. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kasiani, kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya, bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Merdeka! 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 Bendera berkibar-kibar, janji ditunaikan dan terciptalah sebuah negara dan kemerdekaan pun telah dicapai dengan perasaan muhibbah seperti itu. Namun, bagi Tunku Abdul Rahman, kemerdekaan ini masih belum cukup. Ia ingin memperkuat ras Melayu di Malaysia. Oleh karenanya, ia berupaya untuk menyatukan Sabah, Sarawak, dan Singapura agar bergabung dalam Federasi Malaysia. Upaya Malaysia ini didukung oleh Inggris untuk menjaga negara koloninya. Namun, ia harus berhati-hati dengan Indonesia agar tidak terprovokasi atas tindakannya. Hanya saja, tindakan Malaysia ini ternyata diketahui oleh Presiden Indonesia, Soekarno. Sang pemimpin besar revolusi itu tidak akan tinggal diam. Selain karena kekayaan sumber daya alam Malaysia, Inggris yang memiliki hubungan dengan AS dan NATO tak ingin masuk ke dalam cengkraman Soekarno dan komunis, yang mana pada masa itu Indonesia lebih dekat dengan blok komunis seperti Soviet dan kemudian Tiongkok. Begitu juga dengan Malaysia. Secara geografis, Indonesia dan Malaysia terletak di rute perdagangan, tepatnya di Selat Malaka dan Selat Sunda. Apabila Malaysia jatuh ke tangan komunis, maka jalur perdagangan itu akan jatuh ke blok komunis. Hal ini tentunya mengancam pengaruh blok barat di Asia. Sebaliknya, Indonesia juga demikian. Pembentukan Federasi Malaysia ini tentu saja akan mengancam kedaulatan Indonesia. Indonesia khawatir jika Malaysia ini akan menjadi kaki tangan imperialisme barat yang kelak akan mengepung Indonesia, bahkan juga memecah belah Indonesia. Tentu saja argumen ini sangat mendasar. Sebelumnya, di tahun 1958, saat Indonesia melawan pemberontakan PRRI di Sumatera, Malaysia justru menampung para aktivis PRRI. Apalagi Inggris, Amerika, dan Australia secara terang-terangan membantu pemberontakan PRRI. Karena hal inilah, Indonesia, khususnya Soekarno, menolak keras akan pembentukan Federasi Malaysia. Soekarno tidak akan tinggal diam. Ia berniat akan menggagalkan proyek Inggris itu dengan cara apapun. Untuk menyelesaikan masalah ini, 31 Mei 1963, Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman mengadakan pertemuan di Tokyo, Jepang. Hasil dari pertemuan itu ditindaklanjuti melalui konferensi tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina. Akhirnya, pada tanggal 7 hingga 11 Juni 1963, 3 negara, Malaysia, Indonesia, dan Filipina mengadakan pertemuan dan menyepakati untuk menunda pembentukan negara Federasi Malaysia. Untuk sementara waktu, kemarahan Soekarno sedikit menurun. Namun, pada tanggal 9 Juli 1963, Tunku Abdul Rahman terbang ke London untuk menandatangani dokumen pembentukan negara Federasi Malaysia yang ditawarkan oleh Inggris. Bagi Soekarno, tindakan ini mencerminkan bahwa Tunku Abdul Rahman telah mengkhianati kesepakatan yang sudah dibuat. Ia memilih untuk menjadi boneka Inggris. Persetujuan Malaysia termeterai pada tengah malam 8 Julai 1963.
Sebelum menandatanganinya, Encik Macmillan berkata, persetujuan yang dicapai oleh kita ini merupakan hasil usaha pemikiran yang penuh waspada, perundingan yang teliti dan perbincangan yang mendalam. Soekarno tidak tinggal diam. Pada tanggal 30 Juli hingga 5 Agustus 1963, Presiden Soekarno kembali melakukan pertemuan puncak konferensi tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina. Pertemuan antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia ini menghasilkan 3 kesepakatan, yakni Kesepakatan Manila, Deklarasi Manila, dan Komunike Bersama. Akhirnya, Konfederasi Mapilindo pun terbentuk yang terdiri dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Indonesia mengutuk perjanjian London itu, manakala Filipina pula menuntut Sabah yang sebelum Malaysia dikenali sebagai Borneo Utara. Demi perdamaian, Tengku bersetuju diadakan penilaian baru mengenai hasrat rakyat Sabah dan Sarawak. Dengan itu, beliau menunda tarikh penubuhan Malaysia. Pembentukan Federasi Malaysia pun kembali ditunda dan akan diserahkan kepada PBB untuk diselesaikan. Agustus 1963, Sekretaris Jenderal PBB Yu Tan membentuk tim penyelidik untuk melakukan riset dan menentukan apakah masyarakat Sabah dan Sarawak bersedia bergabung dengan Indonesia atau Malaysia. Hanya saja hal ini tidak diinginkan oleh Inggris sama sekali. Inggris pun mulai bertindak. Pada akhir Agustus 1963, Menteri Luar Negeri Inggris Duncan Sandys mengunjungi Malaysia untuk sesegera mungkin mendorong pemersatuan negara Federasi Malaysia yang meliputi Singapura, Sabah, dan Sarawak. Malaysia pun menyetujui hal itu. Tentu saja hal ini mencederai kesepakatan Manila. Bahkan hasil dari penyelidikan PBB pun belum diumumkan. Akhirnya, pada tanggal 16 September 1963, Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman mengumumkan pembentukan Negara Federasi Malaysia. Dan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada 31 hari bulan Ogos 63 kelak negara baru itu akan muncul sebagai sebuah negara yang merdeka. Tuan Lee Kuan Yew menerangkan peranan Singapura berkata, akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sambut cogan kata atau salam perjuangan kita hampir tahun 63, 31 hari bulan Ogos. Merdeka Malaysia! Bersemangat sikit tuan-tuan. Kalau lemah begini tak dapat merdeka Malaysia. Merdeka Malaysia! Mengetahui hal ini, amarah Soekarno pun meluap. Bagi Soekarno, pengumuman yang dilakukan secara tiba-tiba serta tanpa persetujuan Indonesia adalah bukti bahwa Malaysia tak lebih daripada boneka penjajahan antek imperialisme Inggris. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Yang mendurhakai Manila Agreement ialah Tengku Abdul Rahman Bumrah, antek daripada imperialisme. Sehari setelah pengumuman Federasi Malaysia, pada tanggal 17 September 1963, Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia. Api perseteruan pun membesar. Gejolak, konflik Indonesia dan Malaysia sudah tidak bisa dibendung. Aksi demonstrasi pun terjadi, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Di Kuala Lumpur, Malaysia, ribuan demonstran menyerbu kantor kedutaan Indonesia. Mereka menginjak-injak foto Soekarno dan bahkan merobek lambang Pancasila. Sementara itu, di Indonesia, demonstrasi untuk mengganyang Malaysia dan Nekolim semakin membludak. Soekarno sendiri sudah tidak bisa menolerir tindakan Malaysia. Amarah Soekarno sudah memuncak. Akhirnya, Soekarno melancarkan kampanye Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia, Ganyang Malaysia, Ganyang Nekolim, linggis kolonialisme Inggris.
sekutu-sekutu Malaysia dan Inggris, yakni Amerika, Selandia Baru dan Australia, turut kecewa akan keputusan Inggris yang dinilai terburu-buru. Meski pada akhirnya, riset Sekretaris PBB Yu Tan menyatakan bahwa Sabah dan Sarawak bersedia bergabung dengan Malaysia, namun amarah Soekarno sudah tidak dapat terbendung. Bahkan, sebelum Presiden Soekarno mengumumkan operasi Dwi Kora, Indonesia secara diam-diam mengirim para sukarelawan dari Angkatan Darat untuk melakukan penyusupan ke wilayah Sabah dan Sarawak. Pada tanggal 12 April 1963, para sukarelawan menyerang dan merebut kantor polisi di Tebedu, Sarawak yang berjarak 3,2 km dari perbatasan Kalimantan. Pada tanggal 20 Agustus 1963 kemudian, di Longjawai, sekitar 40 km dari perbatasan Kalimantan, pasukan Gurkha India dari Inggris terlibat baku tembak dengan 50 militer para sukarelawan. Dalam baku tembak itu, 15 orang tewas dan 3 militer Indonesia tertangkap. Penyusupan-penyusupan ini menandakan bahwa Indonesia berusaha untuk mengacaukan dan menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia. Peperangan sudah di depan mata, dan Soekarno sudah tidak bisa membendung amarahnya lagi. Dalam setiap pidatonya, tak jarang Presiden Soekarno kerap melontarkan kekesalannya kepada pemimpin Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Yang kami anti-i yaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran imperialis Inggris yang mendurhakai menerangi menjala Tunku Abdul Rahman bukan antek daripada imperialis. Sementara itu, sebenarnya baik militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat, dan pihak pemerintahan Inggris tak ingin adanya perang terbuka dan mencoba untuk meminimalisir pertempuran. Melihat perang Vietnam yang berlarut-larut dan mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit, Inggris menghindari peperangan terbuka. Apalagi, kerajaan Inggris kala itu banyak kehilangan wilayah jajahannya. Maka dari itu, Inggris hanya fokus untuk mempertahankan wilayah Malaysia dari serangan musuh. Sementara itu, pihak militer Indonesia juga demikian, khususnya Angkatan Darat. Berbeda dengan operasi Trikora yang dibantu Amerika dan bahkan Soviet. Kali ini, militer Indonesia tidak memiliki dukungan secara langsung dari negara-negara lain. Sedangkan Malaysia mendapat dukungan dari Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Hal ini dinilai akan mengepung Indonesia dari berbagai arah. Para pemimpin militer Indonesia menghadapi buah simalakama. Bagi mereka, perang terbuka dengan Malaysia tentu saja akan mendorong negara komunis seperti Tiongkok dan Moskow akan mengirimkan bantuan ke Indonesia. Tentu saja hal ini akan menguntungkan Partai PKI dan akan menggerus pengaruh militer di pemerintahan. Namun, jika militer Indonesia tidak bersedia menyerang Malaysia, maka reputasi mereka dalam politik nasional akan menurun. Maka dari itu, para pemimpin Angkatan Darat mengambil posisi unik. Mereka menyetujui perintah Soekarno untuk mengirimkan tentara ke Kalimantan, tetapi secara diam-diam tak akan benar-benar serius dalam konfrontasi. Di belakang layar, para petinggi militer yang anti-PKI secara diam-diam berencana akan menghalangi konfrontasi dan mengadakan hubungan rahasia dengan Malaysia. Di lain sisi, karena mengetahui persis bagaimana niat militer Indonesia yang setengah-setengah dalam operasi ini, Presiden Soekarno pun menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk menjadi sukarelawan perang demi mensukseskan konfrontasi menghancurkan Federasi Malaysia. Sebanyak 21 juta rakyat Indonesia yang berasal dari organisasi-organisasi kepemudaan, pelajar, para laskar, mahasiswa hingga buruh mulai mendaftarkan diri untuk bergabung dengan pasukan sukarelawan.
Maka, pada bulan September 1963, dibentuklah milisi-milisi dari pasukan sukarelawan. Dua di antaranya adalah Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak atau PGRS dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau PARAKU. Sebagian besar milisi itu diisi oleh orang-orang dari etnis Tionghoa di Kalimantan. Mereka dilatih dalam waktu yang singkat di Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Semangat tekad kita, barisan sukarelawan Indonesia, berdendam sanggup, siap bertempur, tiap tantangan kita lawan pantang mundur. Pada faktanya, selain untuk membantu melakukan penyusupan, sebenarnya dibentuknya sukarelawan ini juga bertujuan untuk mengurangi keterlibatan militer secara langsung dan menghindari perang secara terbuka dengan Malaysia. Menjelang konfrontasi, pada tanggal 20 Januari 1964, melalui Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. Subandrio, Indonesia menyatakan mengambil sikap bermusuhan dengan Malaysia. 4 bulan kemudian, pada tanggal 3 Mei 1964, akhirnya Presiden Soekarno menyerukan Operasi Dwi Komando Rakyat atau Dwikora untuk mengganyang Malaysia. Soekarno menegaskan bahwa pertama, perhebat ketahanan revolusi Indonesia. Dan yang kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Brunei, Sabah, dan Sarawak untuk menghancurkan Federasi Malaysia. Saat yang dinanti-nantikan oleh seluruh sukarelawan yang berjumlah 21 juta dan segenap rakyat Indonesia telah tiba untuk mendengarkan komando aksi dari Presiden Panglima Tertinggi Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Dengarkan, Dwikora itu berbunyi. Komando Aksi Sukarelawan. Kami, Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi revolusi Indonesia. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Demikian Dwikora, saudara-saudara. Konfrontasi sudah di depan mata, dan pertempuran pun terjadi. Sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata dan Panglima Revolusi, Presiden Soekarno membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI sebagai operasi gabungan yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution, Jenderal Soeharto, Letjen Omar Dhani, Laksamana R.E. Marta Dinata, dan Maijen Sarwo Edi Wibowo. Dalam operasi Dwikora, Komando KOTI membagi basis militer di dekat Malaysia. Pertama, di sektor Kalimantan Utara sebagai pusat operasi infiltrasi ke Sarawak dan Sabah. Dan yang kedua, di sektor Sumatera, Semenanjung Malaysia. Sektor ini berbasis di Riau, Jambi, dan Sumatera Utara, yang mana menjadi pusat operasi udara dan laut ke Johor, Malaka, dan Perak. Sementara itu, untuk menggali informasi, Badan Intelijen Indonesia mengirim sejumlah sukarelawan dan militer untuk menjalin kontak dengan unsur komunis dan anti-Malaysia di dalam negeri Malaysia. 17 Agustus 1964, pertempuran atau konfrontasi pun dimulai.
first in Malaya, now in the so-called Indonesian confrontation. Indonesia's object is to overthrow the newly independent nation of Malaysia. She's using the classic methods of border infiltration and then subversion beyond. Kala itu, sekitar 110 personel militer gabungan dari pasukan gerak cepat atau PGT, marinir KKO, dan pasukan PGRS Parakou melakukan penyusupan melalui laut ke wilayah Pontian Johor yang berada di pesisir barat daya Semenanjung Malaysia. Namun, mereka dihadang oleh pasukan gabungan Malaysia, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Sementara itu, pada tanggal 2 September berikutnya, pesawat C-130 Hercules Indonesia mendaratkan 96 pasukan penerjun payung PGT atau pasukan gerak cepat di sekitar hutan dan pegunungan di wilayah Labis, Johor. Namun, karena cuaca buruk, membuat sebagian dari mereka harus mendarat di pangkalan musuh, sehingga mereka banyak yang tertangkap dan dibunuh. Akibat penyusupan ini, Inggris pun mengirim kapal induk dan kapal perusak ke Selat Sunda. Mereka bersiap menyerang basis pangkalan militer Indonesia yang berada di Sumatera. Hal ini menimbulkan ketegangan antara Inggris dan Indonesia, karena dapat menimbulkan peperangan yang lebih besar. Namun, tidak terjadi. Karena Inggris kembali menarik kapal induk dan perusaknya setelah 3 minggu berada di sana. Pada akhir bulan Desember 1964 berikutnya, intelijen Inggris menemukan bahwa Indonesia berhasil menyusup sampai ke wilayah Kuching, Sarawak yang berjarak 40 km dari perbatasan Kalimantan. Inggris pun segera mengirim 2 batalion yang berjumlah sekitar 1.200 pasukan ke Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak, wilayah yang berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan itu, menjadi lokasi pertempuran antara Indonesia dan Malaysia. Pertempuran terjadi di banyak tempat, seperti di wilayah Kuching, Tebedu, Tawau, Sebatik, dan Kalabakan. Pertempuran yang paling dikenang oleh warga Malaysia adalah serangan di Kalabakan. Tersingkaplah tabir malam, malam jahanam yang melindungi pelakon-pelakon drama durjana dari negara yang konon jadi saudara tua. 8 anak Malaysia tewas dan 11 tercedera. Dunia terkejut mendengar peristiwa Kalabakan. Filipina tersentak melihat telagah Indonesia yang bertalu-talu melaungkan. Kononnya Britishlah yang dimusuhinya, bukan bangsa yang sesama serumpun. Tapi kini darah saudara kandungnya sendiri yang mengalir. Ini satu bukti, ini satu dalil nyata apa sebenarnya tekad maksud mereka. Konfrontasi kini berubah jadi agresi. Dalam berbagai pertempuran, karena minimnya logistik dan pengetahuan mengenai peta pertempuran, pasukan gabungan Inggris lebih mudah mengalahkan pasukan militer Indonesia, termasuk pasukan PGRS dan Parakou. Di lain sisi, sejak tahun 1965, ternyata militer Indonesia mulai memperluas area penyusupan. Akhirnya, Inggris dan Malaysia yang awalnya fokus untuk menjaga perbatasan Sabah dan Sarawak mulai memberantas para penyusup. Otomatis, mereka mulai merubah strategi yang awalnya defensif ke ofensif. Bahkan, mereka juga menyusup masuk ke wilayah Indonesia secara diam-diam untuk mencari, memata-matai, dan menyergap tentara Indonesia sebelum menyerang. Pada tanggal 15 Juni 1965 kemudian, sebanyak 25 pasukan gabungan Inggris menyergap 100 militer Indonesia di wilayah Kindau, Kalimantan Barat. Dalam pertempuran itu, sekitar 25 tentara Indonesia tewas. Selanjutnya, pada tanggal 12 Juli 1965, di dekat Kindau, di wilayah Babang, sebanyak 40 pasukan gabungan Inggris melakukan serangan kepada 30 militer Indonesia. Akibatnya, 13 militer Indonesia tewas.
Serangan-serangan pasukan gabungan Inggris itu terus dilancarkan hingga awal tahun 1966. Meski sebenarnya Inggris tidak ingin meladeni secara langsung, namun pergerakan militer Indonesia yang tidak ada henti-hentinya melakukan penyusupan pada akhirnya membuat Inggris harus melakukan tindakan ofensif. Di lain sisi, wilayah Kalimantan yang masih sangat dipenuhi dengan hutan yang lebat menjadi kesulitan tersendiri bagi militer Indonesia, terutama dalam menerima bantuan logistik dan juga menghambat gerak laju pertempuran. Hal ini mengakibatkan beberapa serangan militer Indonesia ke Malaysia mengalami kegagalan. Namun, bagi Indonesia, pertempuran ini bukanlah jalan terakhir untuk menghancurkan Federasi Malaysia. Mereka masih memiliki cara lain, yakni sabotase. Sejak menandatangani dan mendeklarasikan negara Federasi Malaysia, negara-negara blok barat mulai ikut campur dalam politik di Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Bahkan, Filipina sendiri yang awalnya mendukung Indonesia, kini mereka bersikap netral. Ferdinand Marcos yang baru saja naik tahta sebagai presiden menyatakan bahwa Filipina mengakui negara Federasi Malaysia dan akan menjalin hubungan diplomatik dengan Malaysia. Menanggapi hal ini, pada tanggal 20 Januari 1965, Indonesia menyatakan diri keluar dari anggota PBB. Presiden Soekarno kemudian memainkan politiknya untuk melawan dominasi blok barat melalui CONEVO yang sudah dibentuk dan diresmikan sejak tanggal 7 Januari 1965. Gagasan Presiden Soekarno ini mendapatkan dukungan dari negara-negara komunis seperti Korea Utara, Vietnam Utara, dan Tiongkok. Namun, usaha ini dinilai masih belum maksimal. Akhirnya, Indonesia mencoba cara lain untuk menghancurkan Malaysia, yakni melalui sabotase dan pengeboman. 10 Maret 1965 dini hari, Hotel McDonald yang berada di Singapura diledakkan oleh bom. Guncangan hebat mengagetkan orang-orang di dalam hotel. Dalam peristiwa itu, 3 orang Singapura tewas dan 33 orang lainnya mengalami luka-luka. Pelaku dari aksi peledakan ini adalah 2 korps marinir KKO Indonesia, Janatin alias Usman dan Thohir alias Harun. This took place during the period of konfrontasi or confrontation when Indonesia launched an undeclared war as part of its political and armed opposition to the creation of Malaysia. At that time, the new Malaysia comprised Singapore, the Federation of Malaya, Sabah and Sarawak. A campaign of terror and sabotage called the Konfrontasi or Confrontation was launched. It was meant to disrupt the lives of Singaporeans, demoralize them and undermine their faith in their leaders. Jakarta sent saboteurs to plant bombs in Singapore, and in total saboteurs set off more than 40 explosions in Singapore. Several caused injuries and death. Sejak awal Maret 1965, Usman dan Harun menyusup masuk ke Singapura dan menyamar sebagai warga sipil. Awalnya, mereka ditugaskan untuk menyerang fasilitas strategis seperti pembangkit listrik. Namun, karena penjagaan keamanan yang sangat ketat, akhirnya mereka berdua mengalihkan sasaran ke Hotel McDonald yang hanya berjarak 1,4 km dari gedung pemerintah Singapura. Tiga hari setelah ledakan, Usman dan Harun berusaha untuk melarikan diri melalui jalur laut. Sayangnya, usaha mereka diketahui oleh aparat keamanan dan mereka ditangkap. Aksi sabotase atau pengeboman ini membuat masyarakat Singapura mengalami ketakutan dan kebingungan. Kondisi di Singapura mengalami kekacauan dan konflik internal.
Tunku Abdul Rahman pun membuat keputusan dengan mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaysia. Memang, aksi sabotase ini bukan alasan utama mengapa Malaysia mengeluarkan Singapura dari pemerintahan Federasi Malaysia. Namun, karena satu dari tiga alasan, akhirnya pada tanggal 9 Agustus 1965, Malaysia harus mengeluarkan Singapura. You see, the whole of my adult life, I had believed in Malaysian merger and the unity of these two territories. You know, as a people connected by geography, economics, and ties of kinship, would you mind if we stop for a while? Satu hal yang pasti, tujuan Indonesia setidaknya tercapai, yakni menghancurkan Federasi Malaysia, meski belum sepenuhnya. Bagi Indonesia, ini adalah sebuah kemajuan dalam konfrontasi. Hanya saja, kemajuan ini harus terhambat. Ambisi Soekarno untuk mengganyang Malaysia pada akhirnya tidak berhasil. Pada tahun 1965, tepatnya di bulan Oktober, telah terjadi percobaan kudeta yang kita kenal sebagai Operasi G30S. Otomatis, fokus perhatian yang mulanya untuk mensukseskan konfrontasi harus dialihkan ke dalam negeri. Akibatnya, kekuatan politik Soekarno di dalam negeri mulai goyah, bahkan mulai berkurang signifikan. Hingga akhirnya, Presiden Soekarno harus lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia. Dalam menangani konfrontasi dengan Malaysia, langkah Presiden Soeharto berbeda jauh dengan Soekarno. Pemerintah Orde Baru yang mulai memihak Blok Barat tidak ingin bermusuhan dengan Malaysia. Presiden Soeharto kemudian mengambil sikap damai dengan Malaysia dan berusaha untuk mengakhiri konfrontasi. Akhirnya, pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Wakil Perdana Menterinya, Tunku Abdul Razak, mengadakan pertemuan di Jakarta dan menandatangani Jakarta Accord. Secara resmi, akhirnya Indonesia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia serta mengakhiri permusuhan. Bahkan Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Malaysia serta mengakui kemerdekaan Malaysia. Periode konfrontasi Indonesia dan Malaysia atau Ganyang Malaysia telah berakhir. Lantas, bagaimana dengan nasib para pasukan sukarelawan PGRS dan Paraku? Nasib mereka sangat tragis. Pada akhir tahun 1967, pasukan PGRS dan Paraku yang dianggap sebagai komunis dihabisi dengan keji oleh militer Indonesia dan suku Dayak. Sementara itu, nasib Usman Harun juga demikian. Setelah mereka ditangkap oleh pemerintah Singapura, pada tanggal 17 Oktober 1968, Janatin alias Usman dan Thohir alias Harun dieksekusi hukuman mati dengan cara digantung. Terlepas dari semua itu, Malaysia yang dulunya pernah akan dihancurkan oleh Indonesia, kini pada faktanya menjadi negara merdeka, bahkan menjadi negara maju. Begitu juga dengan Singapura.